Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Khatib berwasiat terutama kepada pribadi khatib dan kepada hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah serta kita jauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, semua orang, entah itu orang kafir ataupun muslim, itu pasti mencari yang namanya bahagia, mencari kenikmatan. Padahal kalau mereka tahu bahwa kebahagiaan itu sesungguhnya adalah Islam itu sendiri. Siapapun yang mau mendalami ilmu agama ini dan mau melaksanakan ilmu agama Islam ini pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, siapapun yang meninggalkan ajaran Islam dan tidak mau melaksanakan ajaran Islam, dia akan menjadi orang yang sengsara. Walaupun secara kasat mata mungkin terlihat bahagia dengan banyaknya harta dan juga anak dan keturunannya di sampingnya, karena hakikat kebahagiaan itu bukan dilihat dari harta benda. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an dhahrin, innamal ghina ghinan nafsi. Wa idza aradallahu bi 'abdin khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi. Wa idza aradallahu bi 'abdin syarran ja'ala faqrahu baina 'ainaihi." Tidaklah yang disebut kaya itu apa yang nampak, seperti misalnya harta dan lain sebagainya. Sesungguhnya kaya itu adalah kaya hati. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, dia jadikan kekayaan dalam hatinya dan ketakwaan dalam hatinya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, dia jadikan kefakirannya di antara kedua matanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ketika kita istiqomah dalam memegang ajaran agama Allah, maka kita akan merasakan keamanan dan kenyamanan yang luar biasa. Rasa aman dan tentram, nyaman dalam hidup adalah tanda kebahagiaan seseorang. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Barang siapa yang menjadikan akhirat tujuannya, maka Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya, memudahkan segala urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dengan hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, maka Allah akan meletakkan kefakirannya di antara kedua matanya, mencerai-beraikan segala urusannya, dan dunia tidak akan datang kecuali hanya sekedarnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jika kita melihat kondisi hari ini, betapa banyak orang yang mencari kebahagiaan itu dari hal yang berkaitan dengan duniawi.
Sehingga banyak yang terjerumus mencari kebahagiaan itu justru dengan kemaksiatan, dengan melakukan perbuatan zina, mabuk-mabukan, narkoba, berjudi dan sebagainya. Tetapi di balik semua itu masih ada hamba-hamba yang mencari kebahagiaan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya merasa galau, gundah gulana ketika melihat saudara-saudaranya sedang dalam kesusahan, sedang dibantai seperti yang terjadi di Palestina. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itu Imam Hasan Basri pernah mengatakan bahwa carilah kebahagiaan dalam 3 hal, kata beliau, yaitu dalam sholat, dalam zikir, dan dalam tilawah Al-Quran. Dan jika tidak, ketahuilah bahwasanya pintu akan selalu tertutup. Maka dari itu, dari ungkapan Imam Hasan Basri, Imam Ibnul Qayyim membagi kebahagiaan itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kebahagiaan yang bersumber dari eksternal kita, yaitu bersumber dari harta yang kita miliki. Siapapun yang memiliki harta yang banyak itu biasanya merasa bahagia, rasanya bahagia. Tetapi hati-hati dengan kebahagiaan ini bisa menjadikan kebahagiaan bahimiyah, kebahagiaan yang bersifat binatang. Kadang-kadang orang mencari kebahagiaan dengan berzina, mabuk-mabukan, narkoba, berjudi dan sebagainya. Itu adalah kebahagiaan bahimiyah, kebahagiaan yang bersumber dari kemaksiatan. Kata Imam Ibnul Qayyim bahwa kebahagiaan ini adalah kebahagiaan semu, yaitu kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang tidak selamanya, kebahagiaan yang ada batasnya. Bahkan orang-orang yang mendapatkan bahagia ini justru nanti di akhirat dia menjadi orang yang paling sengsara. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kebahagiaan yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, yaitu kebahagiaan badaniyah. Kebahagiaan yang bersumber dari fisik, kesehatan. Siapa orangnya yang tidak bahagia ketika mendapatkan kesehatan? Ketika badannya kuat, sehat, maka pasti orang itu akan bahagia. Mungkin kalau laki-laki bisa dilihat dari penampilan yang gagah, ganteng. Kalau perempuan mungkin terlihat dari kecantikannya. Itu merupakan kenikmatan atau kebahagiaan badaniyah. Kata Imam Ibnul Qayyim, kebahagiaan ini juga semu. Kebahagiaan ini ada batasnya. Mungkin pada saat umur masih muda, badan kita sehat, badan kita kuat, gagah, perkasa. Yang perempuan mungkin cantik, tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kebahagiaan itu akan habis dimakan umur. Umur 70 tahun ke atas, itu kebahagiaan itu akan sirna. Maka dari itu, menurut Imam Ibnul Qayyim, kebahagiaan yang kedua ini juga kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang tidak kekal, kebahagiaan yang bersifat sementara. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim, inilah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan abadi dan hakiki, kebahagiaan yang kita dambakan, yaitu kebahagiaan yang bersumber dari nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasakan bahagia pada saat membaca Al-Qur'an, ketika kita merasakan bahagia pada saat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah kebahagiaan yang harus kita kejar, kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara untuk menggapai kebahagiaan yang ketiga ini, yang abadi ini? Kuncinya yang pertama adalah keimanan. Tingginya keimanan itu akan membuat kita bahagia. Menurut penelitian, Rasulullah itu adalah laki-laki yang paling bahagia di dunia. Kenapa? Karena Rasulullah adalah laki-laki yang imannya paling kuat di dunia. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kuatkan iman kita.
Yang kedua yaitu tazkiyatun nafsi atau mensucikan diri. Kenapa mensucikan diri atau tazkiyatun nafsi ini menjadikan kita menjadi orang yang bahagia? Karena orang yang suci hatinya, bersih hatinya, dia akan cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang positif. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang negatif, perbuatan yang tidak baik, itu cenderung karena hatinya tidak bersih, hatinya sedang kotor. Kemudian yang ketiga yaitu dengan sholat. Untuk menggapai kebahagiaan ini, maka upayakan kita melakukan sholat. Maka dari itu menjadi introspeksi diri kita. Pada saat hati kita tidak tenang, pada saat hati kita gundah gulana, banyak permasalahan-permasalahan, maka datanglah ke masjid untuk melaksanakan sholat. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang keempat yaitu ridho dan qanaah. Orang yang ridho terhadap apapun yang terjadi pada dirinya dan menerima rizki, mau banyak mau sedikit tetap menerima dengan ikhlas, maka orang yang seperti itu pasti akan mendapatkan bahagia. Kemudian yang terakhir, kunci kebahagiaan yang hakiki adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa mengingat Allah. Siapapun yang berzikir kepada Allah, maka hatinya akan selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hatinya senantiasa nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu akan diliputi bahagia. Dan kebahagiaan ini bukan hanya di dunia saja, tapi bahagia ini akan terbawa sampai di akhirat. Maka kebahagiaan inilah yang disebutkan Imam Ibnul Qayyim sebagai kebahagiaan yang hakiki. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus salat.